itu bisa berguna banget di masa sekarang, Min. Ya, kamu apalagi jadi ketua OSIS yang berangkat pagi pulang sampai sore. Bersosialisasi itu sangat penting, terutama dalam menghadapi dunia organisasi. Gue dapet pacar bang karena lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lab Schoolian, selamat datang di Lab Space Podcast SMP Lab School Cibubur episode 3. Hari ini kami, Bu Intan dan juga Bu Ria akan berbincang-bincang nih dengan alumni hebat kebanggaan dari SMP Lab School Cibubur. Ya betul sekali Bu Intan. Jadi kita hari ini akan ngobrolin nih sama alumni hebat kita tentang gimana sih dulu ketika jadi siswa di SMP Lab School Cibubur, dan kan pencapaiannya sekarang udah luar biasa gitu. Kita sharing-sharing apa yang jadi strong why-nya gitu. Oke, boleh deh Bu Ria, kalau gitu kita menyapa terlebih dahulu ada Kak Nikira dan juga Kak Bima. Oke, Kak Bima gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Bu Intan gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, kalau Kak Niki gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, oke. Biasa. Ngobrol-ngobrol nih Bu Intan, kenapa kakak-kakak alumni ini kita ajak ngobrol sore hari ini karena mereka memang punya background yang lagi suka sama minat-minat tertentu gitu. Jadi kayak misalnya Bima ini coba cerita Bim, lagi sibuk apa, lagi fokus apa gitu. Oke. Jadi kalau aku sih untuk sekarang lagi sibuk di fitness industry. Ya, jadi aku juga bikin konten. Handle-nya @fitbybim. Gitu ya. Kalau ada yang mau lihat, aja gitu. Jadi Balik kunjung ya. siap, benar, bisa. Dan di situ aku ngebantu sih. Aku ngebantu orang-orang yang emang mau fat loss gitu ya. Dari konten-kontenku, dan juga aku ada coaching program gitu untuk ngebantu orang-orang yang lebih komitmen nih gitu ya. Untuk membantu secara langsung sih. Gitu. Luar biasa. Itu sih kalau untuk sekarang. Jadi coach ini Nanti boleh nih ya, kita coba ya Bu Ria nanti. boleh banget. Kita konsultasi setelah ini ya. Luar biasa. Oke. Wah, menarik banget. Kalau Nikira sendiri lagi concern di bidang apa, terus kenapa gitu? Oke, makasih Bu atas pertanyaannya. Kalau aku sendiri sekarang tuh lagi sibuk mempersiapkan buat PTN. Jadi aku sekarang lagi belajar buat UTBK dan lain-lain. Selain itu aku juga lagi sibuk ngurusin proker Jewels. Jadi aku mau memperkenalkan, di Jewels itu merupakan organisasi yang fokusnya itu di women empowerment. Jadi di sini kita memberikan wadah untuk perempuan-perempuan di tanah air untuk mereka bisa meningkatkan potensi mereka dan juga mengedukasi mereka tentang hak-hak perempuan di Indonesia dan lain-lain. Wah, menarik sekali ya. Ini kalau misalnya kita dengar sekilas itu ya Bu mengenai kesibukan dari Kak Bima dan juga dari Niki, ini keren-keren banget ya Bu. Keren Jadi banget. nggak sabar untuk mungkin kita berbincang lebih dalam lagi nih. Wah. Oke, tapi Lab Schoolian ini mungkin sedikit kita akan kilas balik mengenai bagaimana nih kira-kira Bima dan juga Niki berkaitan dengan masa SMP mereka. Wah, menarik sekali. Mungkin boleh nih ya dari Bima terlebih dahulu mungkin ceritakan bagaimana sih kira-kira sosok Bima saat masa SMP. Boleh nih kita sharing-sharing dulu aja. Dulu yang pasti jauh lebih pendek dari sekarang ya. Dan sekarang juga, wah ini lab school juga udah sangat bagus gitu ya. Benar-benar improvementnya nyata banget, kelihatan dari dulu. Karena aku kan dulu di angkatan 4 ya. Angkatan 4 di lab school. Dan sekarang udah angkatan berapa, Bu? 12 ya. 12. Udah lumayan ya. Dari depan ke belakang lab school tuh udah bener-bener beda banget sih. Dan dulu tuh yang paling berkesan dari SMP pastinya setahun dimana aku jadi aku masuk ke OSIS gitu ya, organisasi siswa intrasekolah gitu, dan aku di situ menjabat sebagai ketua bidang 2 gitu, just di bawah ketua OSIS Langsung ya, langsung. karena pas itu mau jadi ketos tapi nggak jadi. Nggak terpilih. Sempat ikut seleksinya dulu lah ya. Sempat ikut seleksi gitu. Dan pas SMA-nya sih jadi ketua OSIS. Jadi Tapi ketua OSIS. kalau di SMP jadi ketua bidang 2. Ketua bidang 2. Oke, itu mungkin baru sekilas aja nih Sekilas. ya. Nanti kita akan ngulik lagi. Iya, bisa, Nah, kalau bisa. dari Niki gimana kira-kira Niki di masa SMP atau mungkin momen yang berkesan gitu.
Oke, kalau aku di masa SMP itu sebelum masuk OSIS tuh beneran malu banget. Mas-mas yang kelas tuh masih nggak berani untuk mencoba hal baru. Tapi semenjak aku mendaftarkan diri menjadi ketua umum OSIS dan alhamdulillah terpilih, aku jadi pemberani, terus jadi nggak takut lagi mencoba hal baru. Aku jadi terasah keterampilan kepemimpinannya, terus public speakingnya juga terasa, dan juga teamworknya juga ada banget. Dan seperti yang udah Kamila katakan tadi, SMP Lab School Cibubur tuh udah berubah banget. Banyak perubahan ya. Benar. Perubahan banget. Terutama dari kayak fasilitasnya juga beda banget sama yang dulu. Itu sih Bu. Oke, boleh flashback dikit ya, kan kita agak jauh gitu. Kegiatan apa yang paling dikenang sama kalian masing-masing? Terus apa dampak dari kegiatan itu ke kalian? Oke, kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya masa SMP udah jauh banget Bu ya. Cuma yang aku benar-benar dapat dari lab school itu emang inisiatif gitu ya. Inisiatif dari itu benar-benar aku dapat sih dari lab school. Inisiatif. Karena aku juga merasa gitu ya, alumni lab school yang aku kenal, entah seangkatanku, terus entah di bawahku, di atasku gitu ya. Itu kayak jadi orang semua gitu. Istilahnya gitu ya. Kayak ada yang jadi ketua di sini, ada yang jadi ketua di sana, ada yang bikin bisnis ini, ada yang bikin project ini gitu. Nah, dan itu kerasa banget sih. Ada sedikit kayak ada jiwa kompetitifnya gitu ya, yang aku dapat dari lab school. Tapi inisiatifnya emang dapat banget sih. Culture inisiatif gitu dari lab school. Jadi nggak ada satu kegiatan atau momen tertentu yang bener-bener aku inget banget, tapi like my overall time di lab school sih itu sangat-sangat berkesan gitu. Oke, jadi dari berbagai banyak kegiatan itu secara tidak langsung membentuk sikap inisiatif, tanggung jawab, dan berbagai hal-hal baik lainnya ya pastinya. Dan apalagi aku kan ya 3 tahun SMP, 3 tahun SMA juga di lab school gitu kan, jadi culture lab school tuh menetap banget di aku gitu. Bentuk banget ya. Dan jadi ke kuliah juga menyandang nama lab school juga aku bangga banget sih. Keren banget. Kayak merasa keren aja gitu jadi anak lab school sih. Jadi sebuah kebanggaan ya. Iya, pastinya. bener. Keren. Coba kalau Niki. Kalau aku, momen yang paling berkesan buat aku itu saat mengikuti kegiatan sakti. Oh, sakti. Iya, sakti. Ingat sakti? Ingat, masih ingat. Kalau sakti kan kita diajarkan cara menjadi seseorang yang mandiri, terus jauh dari orang tua kan Bu, jadi kayak kerasa banget kayak homesicknya, terus harus berhadapan dan juga ditekankan setiap hari sama pelatihnya. Nah dari sakti ini aku bisa belajar banyak banget. Salah satunya itu kepemimpinan juga dan juga teamwork. Aku juga diajarkan cara menjadi pemimpin yang bisa merangkul seluruh anggotanya dan juga bisa menjadi teman-teman yang mengedepankan solidaritas. Kalau aku kan sekarang paskibraka, jadi skill-skill yang aku dapatkan dari sakti ini benar-benar dipakai banget di paskibraka, dimana kita tuh setiap hari ditekan sama pelatih dan juga tapi harus tetap solidaritas dan kompak sama satu angkatan. luar biasa. Keren banget ya, saya sampai terpana nih Bu Ria baru apa yang disampaikan oleh mereka. Karena ada dampak banget ya lab school itu buat kalian. Dampak banget. Luar biasa. Kalau misalnya kan tadi disampaikan ya ada berbagai macam kegiatan yang akhirnya membawa dampak baik ya untuk diri kalian masing-masing. Kira-kira kalau misalnya kita membahas bagaimana peran di masa SMP ini sehingga membentuk diri kalian hingga seperti saat ini. Kira-kira bagaimana peran di masa SMP tersebut? Kalau aku sih di SMP sebenarnya kalau aku bisa bilang growth paling gede itu memang di SMA sih gitu ya. Growthku benar-benar kerasa banget di SMA, lab school Cibubur juga. Dan masa SMP itu benar-benar mempersiapkan aku di masa pertumbuhan itu gitu, masa pertumbuhan SMA gitu ya. Jadi aku di SMA memberanikan diri jadi ketua OSIS, terus ya aku punya banyak hobi juga di SMA. Itu berawalnya itu memang dari SMP gitu. Bekalnya Bekalnya dari SMP. Dan ya emang kebentuknya tuh biasanya orang kan di SMA gitu ya. Mau kemananya gitu masa depannya. Kita juga
istilahnya kayak di pressure untuk tahu masa depan kita kayak gimana itu kan dari SMA gitu. Nah, SMP itu jadi ya itu sih mempersiapkan aku ke situ dan momen-momen bahagianya juga itu banyak di SMP sih. SMA itu kan kayak udah ke pressure gitu ya. Aku udah beranjak dewasa gitu. Jadi udah ada target-target ya. ada enak lah menurutku. Masaku di SMP Lab School tuh balance lah. Having fun-nya dan mempersiapkan diri untuk growth yang lebih tinggi lagi gitu di SMA. Gitu sih. Nice, ngomong-ngomong soal growth nih kan berkembang banget ya, mulai dari mindset, bagaimana kalian juga berjejaring gitu, apalagi dulu pernah jadi OSIS, jadi ketua, luar biasa loh. Skill apa yang akhirnya itu bisa berguna banget di masa sekarang, Bim, sama Niki? Mungkin Mbak ada Niki. Kalau ingat kembali dulu pas aku menjabat sebagai ketua umum OSIS, di situ kan aku sering disuruh untuk memberikan sambutan sebelum program kerja OSIS dilaksanakan. Nah, dari situ tuh aku belajar untuk ngobrol dan kayak memberikan sambutan di depan banyak orang. Jadi itu tuh sangat mengasah public speaking aku dan juga keterampilan aku untuk ngomong di depan banyak orang, dan jadinya aku jadi lebih percaya diri. Dan seperti apa yang sudah Kak Bima sampaikan tadi, sekolah di SMP Lab School Cibubur itu sangat berkesan bagi aku, terutama dalam mencari jati diri aku. Oke. Itu sih, Mbak. Luar biasa. Bim, gimana, Bim? Oke, kalau dari aku sih yang tadi aku sempat bilang juga gitu ya, keberanian dan inisiatif gitu. Itu sih yang aku dapat banget dari Lab School, yang mungkin kalau aku emang ada di sekolah lain itu nggak akan mendarah daging di aku gitu. Iya. Wah. Itu yang aku apa rasain karena gitu. efek dari experience banyak pengalaman kegiatan atau interaksinya banyak orang? Bener banget, kayak Lab School itu kan Kegiatannya banyak ya? Kan kegiatannya banyak banget. Satu tuh, itu kegiatannya banyak banget dan kegiatannya itu Keren-keren gitu kan. Kamu apalagi jadi ketua OSIS yang berangkat pagi pulang sampai sore. Itu dia. Dan kalau bisa dibilang ya, pas aku juga ke kuliah gitu, masuk kuliah, menyandang nama Lab School itu emang besar banget sih gitu, kayak lu dari mana? SMA-nya, SMP-nya? Gue Lab School gitu. Langsung ada kayak, wah ini orang aktif. Wah ini orang banyak kegiatan nih. Wah ini orang berani nih gitu. Dan ya itu sih, maksudnya pandangan dari orang terhadap Lab School itu, aku juga jadi bangga gitu terhadap Lab School, dan ya sangat-sangat mendarah daging juga di aku gitu. Karena itu kegiatannya banyak, terus jiwa kompetitifnya juga ada gitu ya, karena orang-orangnya keren gitu kan. Lab School tuh. Wah, ternyata itu basic skill yang bisa membuat kalian bisa narik minat nih sampai tadi ke fitness, kesehatan, sampai ke women empowerment gitu kan. Wah, menarik. Banyak banget. Menarik. Ibu pengen ngulik soal tadi fitness coach sama women empowerment. Kapan kalian mulainya dan kenapa tiba-tiba kepikiran kayak gitu? Oke. Gimana? Ini dari Kira dulu, boleh nih Kira Kira dulu. boleh. Awal mulanya nih muncul motivasi atau mungkin ketertarikan untuk menekuni bidang tersebut. Jadi tuh awal mulanya aku pas waktu itu masih SMP. SMP. Keren banget Kelas berapa, kelas berapa? Udah kepikirannya bukan hanya pelajaran gitu. Masih kelas 8. Kelas 8, Nah, oke. situ aku sama kakakku tuh punya motivasi untuk membentuk wadah untuk perempuan-perempuan di tanah air. Jadi kita di sini tuh platformnya untuk mengedukasi dan juga memberikan kayak wadah untuk perempuan-perempuan agar mereka tuh tidak takut untuk speak up, dan juga mereka tahu kira-kira hak-hak apa saja yang mereka dapatkan dan juga peluang apa saja, karena di sini kami melihat setiap perempuan di Indonesia itu memiliki peluang yang sama. Jadi mereka semua itu memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Keren banget. Itu kepikirannya SMP. SMP. Keren loh. Udah disiapin ya. Disiapin jauh-jauh hari. Jadi kayak ruang running bertumbuh sampai ya. sekarang membernya makin banyak. Sampai sekarang masih, Bu. Wah, luar biasa. Mungkin penasaran juga nih Kira, selama membangun ya, menekuni bidang tersebut, kira-kira ada nggak sih tantangan mungkin yang awalnya, wah jadi ini kayaknya agak ini nih, tapi ternyata bisa dilalui gitu pada akhirnya. Pastinya ada tantangan, terutama kan awalnya kan anggotanya cuma aku sama kakakku doang. Nah, sampai akhirnya kita open recruitment, dan alhamdulillah yang daftar itu sampai
1000-an lebih. Wah. Dan itu tuh dari seluruh kalangan, jadi ada yang masih SMA, masih SMP, sampai udah kuliah. Nah, itu tuh tidak hanya satu kota, bahkan satu Indonesia juga ada. Bahkan yang dari Papua juga ada, Bu. Wah, Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Terus kan di situ kan posisinya aku masih SMP dan hanya berdua sama kakakku. Jadi mungkin tantangannya itu agak keteteran aja sih, Bu, sama sekolah. sama ya, OSIS, sama OSIS. Padat ya. padat gitu sih, Bu. Jadi dengan membangun organisasi ini aku jadi belajar cara memanage waktu dengan baik gitu sih. Menarik. Ini kan skill baru ya. Anak SMP lagi kayaknya kita di kelas ibu kita nggak belajar itu gitu. Ini kita belajar dari mana sehingga tahu detail-detail. Oh ini harus rekrutmen, terus mau ngundang orang, terus bikin such as webinar gitu. Itu gimana Niki mempelajari itu sedangkan kondisinya Niki masih sekolah plus kegiatan sekolah, ketua OSIS. Apa? Mungkin selain aku sama kakakku, kita juga di koordinasi sama mami papi kami. Jadi kayak kita dikasih tauin cara-caranya bagaimana. Gitu sih, Bu. Jadi ada alur-alurnya nih Betul, ya. ada alur Diskusi Ada ya. dukungan diskusi. orang tua juga. Support system ya. Mantap. Betul. Oke Niki, jadi penasaran juga nih, apa yang pada akhirnya membuat Niki yakin oke ini harus running, ini harus berjalan, komunitas ini tuh pokoknya harus sampai gitu ya ke tujuan-tujuan yang aku mau. Mungkin motivasi yang bisa membuat aku Jules ini tetap running, mungkin karena dari awal tuh minatnya tuh udah banyak, Bu. Jadi sayang kali ya, Bu, kalau misalkan nggak dilanjutin. Terutama kan sempet COVID juga. Jadi menurut aku, apalagi kan ini organisasi perempuan yang mengedepankan hak-hak perempuan. Jadi menurut aku ini sangat penting untuk tetap dijalankan, dan alhamdulillah sekarang followersnya udah 10.000 lebih gitu sih, Bu. Dan Mantap. Baik udah follow belum? Udah ikut belum? jangan lupa Follow Instagram ya. Follow Instagramnya. dan juga kita udah ngundang banyak banget narasumber dari Abang None, Putri Indonesia, dan Gadis juga Sampul. Gadis Sampul. Iya. Dan juga influencer seperti Raisa Broto Asmoro, dan juga Ulan Guritno, dan Wah, mantap. masih banyak. Niki penasaran lagi nih. Wajib saya pengen bertanya nih. Pada ikutan. Boleh nanti kita bareng ikutan. Boleh mungkin sharing nih ke Lab Kuliah, kira-kira contoh topik yang disampaikan pada saat webinar itu seperti apa sih? Ya. Mungkin contoh topiknya itu biasanya kita mengangkat topik woman empowerment, ataupun kadang kita juga mengangkat SDG, Sustainable Development Goals gitu. Jadi topik-topik yang sedang hangat dibincangkan di kalangan teenager gitu sih, gitu. Sesuai kebutuhan ya. Betul. Ya, betul. Sesuai narasumber aja kan. Sesuai ya. Ini benar-benar mulai mikirin dari SMP. Lagi ngapain ya, Bim? Saya SMP kelas 1 mikirinnya nanti bel pulang sekolah Mau jajan apa? Mau main apa? mau jajan apa, main bola pakai bola siapa nih? Buset dah. Kuliah kita lagi sibuk apa ya? Banyak ada kerjaan-kerjaan lain. Bim, kita jumping dikit ke tadi yang akhirnya Bima bikin Fit by Bim. Itu startingnya kayak gimana? Apakah ada tim gitu terus atau gimana Bima bisa belajar mau bikin platform seperti itu sampai akhirnya jadi nih sekarang? Oke. Jadi kalau untuk Fit by Bim ini sebenarnya baru-baru ini aja gitu ya. Aku ada di industri ini around 2 tahun lah gitu ya. Nah, jadi aku cukup baru di sini, cuma ya udah cukup punya teman lah gitu sekarang gitu di industri ini, dan kemarin juga sempat ikut sertifikasi juga dari Aderai gitu ya. Jadi emang aku benar-benar komitmen lah di industri fitness ini gitu. Sebenarnya starting off-nya itu juga nggak lama ini gitu, pas memang aku kuliah gitu kan. Nah, tapi kalau bener-bener ya itu starting off untuk akunya sendiri gitu ya. Aku mulai nge-gym, aku mulai nge-diet dan merasakan manfaatnya, jadi aku mau sharing ke orang ya. Itu baru pas kuliah. Tapi Bu Ria juga sempat lihat kan, aku bener-bener di SMP itu gembrot banget gitu kan. Lucu tuh Mas gitu. Jalannya Udah pendek, lebar gitu ya. Nah, aku ya kalau SMP, SMA mungkin gak terlalu care gitu ya dengan appearance gitu ya. Bodo amat lah gitu. Tapi seiring waktu saat kuliah. baru ngehnya saat kuliah bahwa wah ini
gue emang harus bener-bener take care of my fitness sih gitu, take care of my physical health lah gitu. Karena mau ngapa-ngapain itu susah kalau misalnya nggak fit gitu kan. Jadi ya itu mulai gym, mulai diet, konsisten banget tuh dalam sebulan, dan akhirnya wah aku dapat formula nih gitu ya, dapat formula yang bisa aku sharing dengan orang-orang, karena aku dapat banget manfaatnya gitu kan dari perubahan ini. Jadi ya aku mau semua orang di Indonesia khususnya cowok-cowok gitu ya, yang Cowok-cowok, kenapa cowok-cowok? karena gini ya, Seringnya cowok ya, yang ini maksudnya ini jadi member atau ikutan coaching tuh cowok gitu. biasanya memang cowok sih gitu. Karena kalau formulaku pribadi ya aku sendiri memang cowok gitu ya. Dan jadi aku tahu ya tervalidasinya dengan cowok gitu. Tapi tentunya tetap aja bisa diaplikasikan ke cewek gitu. Cuma kalau misalnya dari programnya kayak secara workout gitu ya, aku taunya ngebentuk badan yang maskulin gitu. oke. Kan beda gitu kan tujuan cowok beda. sama kalau misalnya cewek Berotot banget ya, berotot ngeri banget sih. nggak mau kayak pundaknya lebar gitu, nggak mau gitu kan. Biasanya banyaknya kalau cewek latihan kaki gitu kan. Aku paling nggak suka latihan kaki. Beda fokusnya ya. Iya, beda banget. Dan diet juga. Kalau dari diet biasanya aku tuh ngeliat cowok itu kan yaudah yang penting makan gitu kan. Iya, benar. Kalau cowok Iya, gitu. iya. Tapi mungkin kalau cewek, mamaku sendiri aja kalau lagi masakin aku hal yang sama gitu ya, itu bosan gitu kan. Mas, apaan sih nih, makan kamu sama tiap hari Ini gitu. lagi, ini lagi, gitu kan. Ini lagi. Jadi mungkin secara metodeku gitu ya, itu kalau mungkin untuk sekarang gitu ya, untuk sekarang itu kurang cocok sama cewek gitu. Dan yang dapat progres dari metodeku baru cowok aja sih gitu ya aku tahu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti aku belajar lagi lah gitu. Oh boleh, Iya. menarik. Bim, boleh dong sharing sedikit mungkin ya terkait dengan metodenya apa sih secara singkat aja Bim. Apakah harus workout? Ataukah masak? Apakah Bima juga masak gitu loh? Masak pasti luar biasa. harus masak tiap hari, harus masak karena kita harus ngontrol lah gitu. At least kita harus ngontrol apa yang kita makan gitu. Karena kalau emang lagi mau transformasi badan itu 80% dari progresnya itu dari diet gitu. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan ke satu kalimat gitu ya, dietnya pasti perbanyak protein lah gitu. Kuncinya itu aja Dan sebenarnya. ngaruh banget gak sih kesehatan tubuh, bentuk tubuh gitu sampai kepercayaan diri Bima sekarang? Sangat banget, sangat banget. Karena dulu emang ya ini lihat lah gitu. Dulu lihat pas aku SMP, pas aku SMA juga sempat masih gede gitu ya. Ya mungkin kelihatannya aku jadi ketosis, jadi kabit gitu kan, terus kayaknya aktif gitu. Cuma sebenarnya dalam diriku sendiri nggak pede gitu, nggak pede. Dan setelah ada transformasi itu, transformasi badanku, ya traits atau karakteristik yang aku dapatkan saat SMP dan SMA gitu ya, aktif, inisiatif dan segala macam, itu jadi amplified gitu loh. Makin terus. Udah ya alhamdulillah ada karakteristiknya gitu kan yang terbentuk dari lab school. Setelah dari lab school juga aku transformasi badan yang bikin aku lebih pede gitu dengan badanku sendiri. So ya it amplifies me lah gitu. And Itu sih. amplify others. Jadi mikirnya gini, nggak hanya ngebantu orang untuk lebih fit, lebih firm gitu. Ternyata bikin kepercayaan diri orang juga makin meningkat ya. Menarik banget ya ternyata ya. Tadi Bima di awal sempat kan menyampaikan ada nama Instagram ya, Fit by Fit Bim by Bim. gitu. Kami Benar. sempat scroll juga Oke. nih. Ya, followersnya udah banyak ya juga nih ya. Mungkin Ya, boleh nih Bim lumayan. ya terkait dengan followers di Instagram gitu ya. Bagaimana Bima membangun gitu ya Instagram tersebut sampai akhirnya ini dikenal banyak orang, kemudian bisa memberikan mungkin konten-konten yang sifatnya edukasi juga. Kalau aku sih karena aku memang relate gitu ya ke audiensku, dan aku juga fokus gitu ya. Aku fokus kepada orang yang memang bisa aku bantu. Jadi benar-benar aku ngomong tuh dengan bahasa mereka, ngomong dengan struggle mereka, ngomong dengan tantangan-tantangan yang mereka lagi lakukan gitu. Jadi ya mereka nggak ada alasan untuk gak follow aku gitu kalau misalnya memang lagi Iya, mau iya. transformasi badan gitu. betul. Jadi try to help aja sih gitu. Coba untuk bantu satu orang gitu ya yang emang bisa kita bantu gitu. Itu aja sih. Dan pokoknya ada avatar lah gitu ya. Ada avatar. Oh, pokoknya gue mau bantu siapa sih?
dan dia udah ngomong ke satu orang itu, karena semua konten, semua message yang ada di sosial media itu pasti ditontonnya dengan satu orang gitu kan. Iya, Yang nonton konten itu ya satu orang gitu kan. Jadi message-nya, kontennya itu harus personal. Gitu. Itu sih. Banyak nih yang dipelajari kayaknya, nggak hanya kerja aja ya. Ini menarik ya. Jadi personal branding juga ya. Personal Instagram branding. ya. Oh iya. Iya, benar banget. Oke. Masuk juga sih. Mungkin gini Bim, kalau misalnya berkaitan dengan Instagram nih ya, personal branding juga. Menurut Bima gitu ya, dengan Bima bisa sharing terkait dengan konten tadi ya, terkait dengan kesehatan, kebugaran gitu. Apa sih yang dampak yang Bima rasakan gitu? Oh, ternyata ini memberikan kebahagiaan atau apa gitu bagi sosok Bima saat ini. Sangat banget. Setiap kali ada DM gitu ke Instagram aku, Bang, gue turun 20 kilo karena lu. Itu keren banget. Bang, Kok gue bisa? ngikutin konten lu dan gue sekarang bener-bener enak banget badan gue gitu. Gue pede banget sekarang. Gue dapet pacar bang karena lu. Bang. Boleh ya, harus dilihat kali. Itu Ada goals-goals tertentu. Ini macam-macam ya istilahnya. kayak, kalau gue nggak ada advice dating sama sekali gitu ya. Nggak ada goals itu kan. Nggak ada. Nggak tahu dipakai yang lain. Wah, luar biasa. Mungkin cewek juga kali ya. Untuk membantu orang punya pacar tuh nggak ada di kontenku, cuma Berarti nggak harus ngejar gitu. iya ternyata oke gitu. Jadi dengan metodeku ternyata ngebantu banyak orang juga gitu kan. Of course itu sangat-sangat membanggakan untuk aku juga gitu ya. Kayak, wah senang gitu, senang ngelihat progres orang seperti itu. Dan of course kalau kita memang bisa membantu orang dan itu masalah yang bener-bener orang itu perlu benahi gitu ya. Ya kita juga bisa naruh harga di situ. Itu gitu kan. Bisnis nih, karena lagi belajar bisnis. Karena aku juga akan jadi lulusan bisnis gitu kan. Nah, ini juga sebagai bisnisku gitu di sini, dan ya lumayan aku rewarded lah dari aku bisa bantu orang. Orang juga bisa menghargai lah gitu apa yang aku lakukan. Semuanya bermula dari diri sendiri. Dan itu kebangun ibu sih notice gini, ketika Bima lagi SMP kan memang jadi kapit, sempat jadi ketum gitu yang banyak interaksi sama orang, banyak helping, ya nggak sih? Iya. Itu yang akhirnya ke bawah nih sampai sekarang, yang akhirnya jadi kalau nggak gini tuh kayak bukan Bima gitu loh. It's a good thing. Itu ya Bu ya? It's a good thing. Oke, siap. Oke, mungkin beralih ke Niki ya. Oke, Niki. Dengan apa yang Niki tekuni saat ini, mungkin apa yang menjadi harapan Niki gitu ya, khususnya untuk diri sendiri ataupun mungkin bagi banyak orang begitu Nek? Mungkin yang aku harapkan khususnya bagi Jules Community Indonesia kedepannya semoga bisa go international. Amin. Bisa. Pasti bisa. Terus bisa memperluas networknya, jadi nggak hanya di nasional tapi bisa internasional. Terus juga bisa nambah followers, bisa nambah krunya juga nambah. Terus bisa lebih menginspirasi juga untuk perempuan-perempuan di luar sana. Nice. Amin ya, semoga Nih, ya. package-nya luar biasa nih dari dua hal yang dibikin Niki sama Bima. Kalau dari member-membernya Niki nih, cewek-cewek banyak kan nih Pak. Apa respon dari mereka yang mereka sering bilang gitu, ternyata exciting banget ya Jules, terus atau dampaknya tadi kalau Bima kan salah satunya dapat pacar nih. Kalau Niki ada teman-teman khusus nggak yang lucu gitu? Ada. Mungkin teman-teman aku tuh pada bilang sertifikat dari mengikuti kegiatan Jules itu sangat kepake gitu untuk kegiatan-kegiatan mereka. Mungkin mereka mau daftar kepanitiaan di kuliahnya. Jadi sertifikat bahwa mereka itu menjabat sebagai anggota Jules itu katanya mereka kepake banget. Terutama di resume mereka juga kan. Bisa dimasukin ya. Betul. Dan itu akhirnya membentuk mindset perempuan ya. Betul banget Bu. Terus kita kan banyak mengadakan talk show sama narasumber-narasumber yang inspiratif. Biasanya teman-teman aku juga ikut nonton dan kata-kata mereka tuh kayak mereka sangat terinspiratif dan mereka sangat termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Di awal Niki kan bilang membangun Jules Community ini berdua ya dengan kakak Niki ya. Saat ini mungkin apakah masih berdua gitu atau mungkin ada anggota lain yang membantu gitu dalam membangun komunitas ini? Sekarang
sekarang tidak hanya berdua, tapi banyak sekali anggota yang membantu sampai Jules bisa sesukses ini, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Ini kayaknya motivasi mereka, minatnya ini udah banget. kunci banget ya, kayaknya jadi banget gitu. Ada nggak orang-orang inspiratif yang jadi patokan, oh ini saya harus jadi kayak dia gitu, atau orang-orang yang sangat memotivasi Bima dan Niki? Itu Niki dulu. Kalau aku, tokoh inspiratif bagi aku sendiri tuh mungkin Maudia Yunda. Wah, Jelas ini Bu. Karena selain dia tekuni di bidang influencernya dia juga mementingkan pendidikan dia, dan menurut aku dari SMP kayak Maudia Yunda tuh sudah menjadi inspirasi bagi aku, karena kita tidak hanya fokus di bidang non akademik, tapi kita juga fokus di bidang akademik, dan keduanya tuh harus balance. Gitu sih Bu, dan itu dia juga yang menjadi inspirasi aku untuk tidak takut mencoba hal-hal baru, seperti mengikuti garis sampul, terus membangun Jules Community, dan juga mengikuti Paskibraka. Wah, luar biasa. Niki, tadi di awal juga Niki kan sempat menyampaikan ya terkait dengan Niki mungkin berdiskusi juga dengan mami papi gitu ya, bentuk dukungan dari support system ini. Nah, seberapa mungkin berpengaruh gitu ya peran dari orang tua dalam sehingga Niki bisa sampai di momen saat ini? Sangat berpengaruh pastinya Bu, karena support system dari orang tua itu benar-benar membantu aku menghadapi tantangan-tantangan yang aku hadapi selama ini. Kalau aku ingat kembali saat aku masih menjadi Capaska Paskibraka, aku benar-benar tertekan banget setiap hari latihan selama 4 bulan. Padat ya pasti. Padat banget, terus kayak kadang tuh aku tuh sampai sakit-sakitan Bu, sampai bolak-balik rumah sakit. Nah, di situ tuh peran orang tua tuh sangat penting bagi aku, apalagi setiap hari tuh bangun pagi pulang malam gitu kan Bu. Jadi sampai rumah pastinya aku minta dukungan dan juga doa dari orang tua aku. Gitu sih Bu. Wah, keren banget sih. Sangat berpengaruh ya. Tadi kalau inspirasinya banyak juga dari orang tua, atau tadi mau nih, kalau Bima sendiri nih siapa nih? Oke. Nah, kalau dari aku sendiri itu aku ini kan sebenarnya loncat-loncat industri ya. Kalau bisa dibilang ya. Aku kalau Ibu tahu pas dulu SMP aku ngeband. Oh iya, kan? sempat ngeband juga ya. Betul. Masih? Enggak. Cuma kalau disuruh nyanyi oke lah, masih bisa lah gitu. Aku dulu ngeband, terus aku juga senang banget main bola gitu kan. Terus aku juga jadi organisator gitu kan. Berbagai bidang. Di TEDx sempat bikin TEDx. Sempat bikin TEDx juga pas itu di kuliah sih gitu kan. Baru ini. Terus di SMA lulus SMA juga aku sempat bikin bisnis kecil-kecilan leather crafting. Oh iya. Aku sempat bikin bikin kerajinan kulit gitu. Jadi di masing-masing industri itu pasti aku ada seseorang yang mau aku tiru atau mau aku kayaknya asik nih kalau gue jadi kayak dia gitu. Cuma makin kesini aku kayak mikir, aduh daripada loncat-loncat ini ya udah bener-bener fokus on myself aja lah gitu ya. Kayak ya udah jadi aku sekarang sebenarnya nggak terlalu ngelihat seseorang yang aku jadikan role model atau gimana. Cuma ya udah aku fokus pada tujuanku pribadi aja gitu. Kayak misalnya ya udah aku mau lebih impactful untuk Indonesia gitu ya. Aku mau jadi the number one fat loss coach in Indonesia gitu. Nah, kayak itu tujuan-tujuan seperti itu aja yang aku lakukan lah gitu ya, yang aku set untuk aku sendiri gitu, nggak di role model gitu, karena ya itu kadang pindah-pindah gitu dan beda-beda gitu. Dan dari setiap tahap itu yang aku lihat juga aku dapat mentor gitu. Jadi dalam sekarang gitu ya, kayak misalnya aku ikut sertifikasi kemarin gitu ya dari Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Dan itu ketuanya aku juga cukup dekat gitu ya. Dan itu aku ngeliat dia sebagai mentor gitu. Jadi bertemu dengan orang baru. Bertemu dengan orang banyak. Penting lah ya. Banyak lah gitu. Jadi itu sih aku nyarinya mentor gitu sekarang, bukan role model. Itu sih. Oke. Untuk saat ini mungkin ya, baik itu dari Niki ataupun Bima, ada nggak sih hal-hal yang mungkin ingin dicapai ataupun dikembangkan dengan apa yang sedang kalian tekuni saat ini?
Gitu. Mungkin dari Niki terlebih Let's dahulu. Mungkin harapan aku atau cita-cita aku tuh untuk bisa masuk ke PTN yang aku inginkan, dan sekarang tuh lagi mempersiapkan untuk hal tersebut, lagi mencoba imbangi antara organisasi dan juga persiapan untuk masuk PTN. Begitu sih, Bu. Luar biasa. Semoga Doain ya, Bu. insya Allah tercapai ya. Amin. Kalau dari Bima? Kalau aku sih karena sekarang udah memang aku nyemplung ke industri gitu ya. Jadi aku memang lagi mau networking lah gitu. Aku lagi mau memperbanyak networking di industri ini dan ya memperluas impactku lah gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan dalam satu kalimat goalsku gitu ya, itu untuk membasmi obesitas dan kebuncitan di Indonesia gitu sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Itu aja. Ada yang mau ikut? Gitu. Pak jadi mau buka pintu. Keyword kebuncinan dan Gitu, obesitas gitu. ya. Membasmi ya. Karena banyak juga Kebucinan, gitu. kebuncitan. Kebuncitan. Bukan Kebuncinan. Bukan kebucinan dong. Beda lagi. Kebucinan. Bukan kebuncinan. Karena aku melihat, karena aku merasakan sendiri manfaatnya, dan aku juga banyak juga melihat downside dari punya badan yang ya kita nggak pede gitu ya. Terus mungkin penyakit-penyakit dari tidak memperdulikan fitness gitu ya. Itu aku ngeliat banget gitu di lingkunganku sendiri dan di orang-orang lain yang sering curhat di DM aku gitu. Oh, bukan sesi curhat juga tuh. Iya, cuma kan aku ngeliat gitu di DM, ternyata Orang banyak macem gitu ya. Cowok-cowok curhat ya. Masalah-masalahnya tuh banyak gitu. Kalau misalnya emang kita tidak memperdulikan fitness, jadi aku mau bener-bener semua masyarakat lah di Indonesia gitu, yang emang aku bisa raih, yang aku memang bisa reach, itu untuk start memperdulikan fitnessnya itu. Dan kalau memang Indonesia udah mantep nih fitnessnya, kita go internasional juga. Si kamu kalah. Go internasional juga Ini lah. keren Bu Intan. Dua anak lab school dari angkatan alumni yang berbeda. Udah memunculkan ternyata jadi leader ya, yang kita sempat obrolin di podcast sebelumnya. Anak lab school tuh harus jadi leader gitu, leading dari apa yang mereka suka. Ini dua angkatan, satu angkatan 200 something gitu. Kebayang kan kalau anak lab school sampai 1000-an tuh impact-nya se Indonesia luar biasa. Ini sangat-sangat inspiratif sekali Sangat inspiratif banget. banget. Ngobrol-ngobrol nih, kamu anak lab school dulu dan akan membawa nama besar lab school ke depannya. Ada pesan nggak buat adik-adik yang baru starting nih, pengen sehat, pengen jadi ketua OSIS gitu, memulai pijakan stepping baru gitu, pesan-pesannya apa buat adik-adik? Silakan. Buat lab school ya. Menurut aku pesan buat adik-adik sekalian, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena banyak sekali yang akan kalian dapatkan dari mencoba hal baru, dan juga jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, itu dia, zona Karena nyaman kalau ya. kalian stay di zona nyaman, kalian tidak akan melihat ke luar dunia. Maksudnya kayak kalian tidak akan menemukan teman-teman baru atau bisa belajar hal baru dengan teman-teman kalian, dan juga kalian tidak bisa mengembangkan diri kalian sendiri. Jadi menurut aku mulai dari SMP kalian coba hal baru, dan jangan takut untuk bertanya juga kepada teman-teman ataupun yang lebih tua. Karena kalau misalkan kalian tidak bertanya-tanya, kalian akan stay di posisi itu dan nggak tahu solusinya gitu. Jadi menurut aku intinya keluar dari zona nyaman. Dulu sebenarnya kalau Bima mungkin pesan yang disampaikan. Kalau aku ya untuk teman-teman yang di SMP, ya masih SMP ya, jangan lupa have fun. Jangan lupa have fun. Itu sih. Seimbang ya, harus seimbang. Bener Apalagi banget. cowok-cowok ya. Apalagi cowok-cowok, Iya, karena kalau bisa dibilang masa-masaku di SMP gitu ya, selama 3 tahun, dari berbagai aktivitasnya, dari berbagai pengalaman yang aku coba gitu ya di SMP, yang mungkin yang paling berkesan, yang emang aku kalau ingat masa SMP itu apa sih, main bola di hall pas istirahat. Itu yang paling ingat ya. Terus balik ke kelas keringetan, dimarahin guru-guru. Kamu ngapain sih keringetan? Itu berkesannya malah di situ. Gitu. Berkesannya malah di situ. Ya berlima balik dari hall gitu kan, basah kuyup gitu semuanya. Gerah banget. Gerah gitu kan. Tapi kan lab school AC, enak. Iya. Nah, itu dia ya. Keuntungannya. Gitu. Jadi
itulah don't forget to have fun gitu. Don't Karena forget, ya, karena SMP itu masanya emang have fun banget sih gitu. Dan fun itu pun nggak harus main bola atau nggak harus main game atau apapun itu. Kalau misalnya emang you find fun di organisasi, you find fun di bangun komunitas, bangun Jules ya, gitu kayak Niki. Ya, if you find fun in that, ya do it gitu. Tapi kalau enggak dan ada hal lain yang lebih fun gitu ya, SMP itu waktunya sih gitu. Karena ada lah gitu masa untuk pendewasaan, masa untuk growth-nya di SMA dan kuliah itu masih ada gitu kok. Jadi Ada tahapannya ya. jangan. Jadi nggak usah terlalu banyak sacrifice di funnya gitu. Oh, Pas SMP. Bima dan Niki, kadang kan gini ya, kalau mungkin di masa-masa SMP semangat itu kadang naik turun nih ya, gitu. Mungkin dari Niki dan Bima, kira-kira ada tips nggak sih bagaimana cara untuk menjaga semangat dan motivasi nih supaya tetap terjaga? Gitu. Mungkin dari Niki terlebih dahulu. Oke, mungkin menurut aku untuk stay motivated selama di masa SMP itu mungkin terapkan goals. Nah, tapi ini kita goalsnya itu mungkin yang apa ya? Yang realistis aja dan jadi setiap kali goals itu tercapai jadi terasa senang gitu. Dan juga mungkin tips and trick aku do what you love. Karena kalau kalian memaksakan sesuatu yang kalian tidak sukai, kalian tidak akan merasa enjoy dan akhirnya terhambat gitu kegiatan yang akan kalian lakukan itu. Jadi intinya do what you love and be yourself. Harus mulai dengan apa yang kita suka. Apa yang kita suka. Iya, biar enjoy ya. Betul. Betul. Kalau dari Bima, Oke, kalau dari aku untuk masa SMP ya, itu it's all about exploration sih, ya eksplorasi benar-benar. Itu coba hal baru yang kata tadi Niki bilang gitu ya, coba hal baru, sebanyak-banyaknya teman, cari sebanyak-banyaknya teman, biar tahu juga teman yang kayak gimana sih yang gue suka, yang gue nyaman gitu temenan, itu cari gitu ya sebanyak-banyaknya teman. Terus itu goals juga sebenarnya. Goals itu pun juga kalau untuk dari SMP gitu ya, it's gonna come gitu. Kalau misalnya memang ada opportunity gitu ya, ada opportunity dan banyak banget gitu kan opportunity di lab school itu, opportunity ke luar negeri lah, opportunity untuk organisasi, opportunity untuk lomba, opportunity untuk apapun itu, ekskul banyak banget juga kan, ada 20 lebih kayaknya. Sama kita maksimalkan ya. Ekskul di lab school kan. Banyak gitu. banget pilihannya. Iya, jadi just it's all about exploration. Nanti kalau misalnya memang udah dapat nih kayak, wah ini gue bisa hal ini, gue jago di hal ini, dan kalau di akhir-akhirnya nih nanti ya kalau misalnya memang udah masuk ke industri kan pasti ada pikiran ke duitnya gitu lah misalnya gitu ya. Nah itu pasti ada ke situ gitu kan. Kalau misalnya memang ada prospek income-nya juga di situ, jalanin. Tuh. Jadi itu sih. Karena masa SMP itu masa mencari jati diri. Kalau misalkan dulu kan aku ikut ekskul paskibraka, jadi dari SMP aku udah belajar basic PBB-nya, paskibra-nya. Jadi pas seleksi paskibraka aku udah tahu banget nih gimana caranya, dan mungkin yang membuat aku lolos menjadi paskibraka itu karena basic skill yang udah aku pelajari saat SMP. Jadi intinya ikut ekskul sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu di masa depan kita bakal ikut apa, jadi gitu sih dari SMP harus mulai dicari. Berani mencoba. Betul. Apa? Stop perubahan, start perubahan. Menarik ya Bunda Itu tadi. slogan. Memang tadi Slogan mungkin sempat mention terkait exploration ya. Jadi memang betul dengan mengeksplorasi berarti kita juga punya kesempatan untuk lebih banyak mengenal ya. Apa sih yang jadi passion gitu ya dalam diri masing-masing ya. Oke, menarik. Oke, gini. Banyak orang yang lagi pengen nyari sekolah nih kan. Kan tadi banyak kegiatan, terus impact-nya kayaknya luar biasa banget ke lab school ke kehidupan kalian gitu. Menurut kalian apa yang menjadi, misalnya nih kalian pengen di sekolah gitu, kenapa dulu kepikiran kenapa lab school? Ada apa dengan lab school? Why lab school gitu? Kalau dari Vicky apa? Kalau dari aku, kalau misalkan aku dengar dari teman-teman aku yang di Al Azhar sekarang, karena mereka tuh sekarang
suka banget sama lab school, dari organisasinya, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sama lab school tuh semuanya tuh berdampak positif banget sama anak-anaknya. Dan kalau bisa dibilang anak-anak lab school tuh berbeda dari yang anak-anak sekolah lain. Kayak kita tuh benar kata Kak Bima tadi tuh inisiatifnya tinggi banget, terus kepercayaan dirinya juga tinggi banget karena di sini tuh juga dilatihkan Bu kepercayaan dirinya. Terus kita juga hampir semua itu cocok menjadi pemimpin. Jadi mungkin di masa depan yang berkuasa mungkin anak lab school. Wow. Lab school jaya ya, berjaya. Luar biasa. Begitu sih Bu, dan yang aku lihat tuh anak-anak lab school tuh amis-amis semua. Oh, quote and quote amis. Itu Inisiatif, Berani. tanggung jawab. Oh banyak banget ini, nggak habis nih. Gitu sih Bu dari aku. Wah, mantap. Kalau Bima gimana? Oke, kalau aku sih sebenarnya kalau untuk SMP ya, pas masuk SMP pasti dari orang tua lah ya. Iya. Kenapa lo Pengaruh orang tua. Iya, pasti dari orang tua gitu. Tapi aku bener-bener sangat-sangat bersyukur sih gitu, sangat-sangat bersyukur karena ya dulu pasti ada pilihan lain juga gitu kan. Tapi aku bersyukur diarahkan sama orang tua untuk masuk SMP Lab School gitu. Yang yang ada andil aku dalam keputusannya itu mungkin pas aku ke SMA, dan SMA kan aku juga ke lab school gitu kan, karena aku juga melihat gitu kan dari 3 tahun aku di lab school di SMP, aku mau seperti itu tapi saat aku lebih dewasa gitu. Gimana sih experience lab school saat aku lebih dewasanya gitu. Nah jadi ya udah aku lanjut lagi gitu di lab school, walaupun sebenarnya mungkin aja bisa di sekolah lain gitu kan. Tapi aku milih lab school gitu karena itu. Itu sih. Biasa. Itu Bu, dari pengalaman kakak aku juga itu yang menjadikan aku mau masuk lab school, karena kan aku dari SD kan Bu di lab school. Terus sekarang juga adik aku mau daftar SMP lab school. Udah keras banget nih kayaknya. Kita udah ketemu berarti. Kayaknya bakal jadi ketua OSIS lagi nih. Amin. Penerus ya. Nah, jadi mulai papi aku tuh udah benar-benar percaya banget sama SMP Lab School Cibubur, sampai ketiga anaknya itu dimasukin. Oh iya. Gitu sih Bu. Menarik. Ngomongin masa SMP, kan banyak kejadian yang lucu-lucu. Ingat lah ya. Ada nggak guru-guru yang paling favorite yang akhirnya sangat berkesan sama kalian, terus yang mungkin ini mentor gitu loh, yang ngebangun kalian jadi switch mind, terus akhirnya jadi transform sampai sekarang. Kalau Niki siapa Niki? Kalau aku Atau mungkin boleh dari pelajaran gitu, Dari yang paling pelajaran. berkesan. pelajaran paling berkesan itu mungkin pas mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sama Lab School, kayak sakti, kesatria, kausan gitu kan Bu, dan juga OSIS. Itu banyak banget pelajaran yang aku dapatkan dan aku terapkan hingga saat ini. Dan untuk adik-adik semua yang sedang menonton, jangan lupa maksimalin di semua kegiatan yang diselenggarakan sama Lab School, karena semuanya tuh berguna banget di masa SMA, terutama peralihan dari SMP ke SMA tuh beda banget. Dan tapi aku bisa survive semuanya tuh karena pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan di SMP Lab School Cibubur. Luar biasa. Keren Kalau banget. Bima gimana Bima? Oke. Kayaknya banyak nih yang lucu-lucunya. Kalau tadi apa Bu? Ada nggak guru inspiratif atau mentor atau hal-hal momentum yang ini ngebentuk Bima nih jadi transform? Oke. Of course kalau sebenarnya lab school itu salah satu, kalau menurutku gitu ya, dengan aku melihat teman-temanku yang lain dari pas aku kuliah gitu ya, emang lab school itu salah satu sekolah yang benar-benar bisa dibilang gurunya kok bisa dekat gitu ya sama siswanya gitu ya. Bondingnya ya? Bondingnya, oke. Soalnya kalau dari sekolah lain ya biasanya ya udah gitu, guru siswa ya udah gitu ngajar kelar gitu. Tapi kalau lab school tuh beda gitu. Jadi setiap guru tuh bener-bener ada kesannya lah untuk aku gitu. Apalagi Bu Ria gitu kan. Bu Ria juga. Masya Allah. Banyak juga pelajaran Curhat mulu. Sering ya Bu, sering ya? banyak juga pelajaran yang aku dapat dari Bu Ria. Aku juga banyak konsultasi ke Bu Ria gitu kan, mau dari SMP atau SMA gitu. Apalagi kita kan juga sering ngobrol pas aku OSIS gitu kan ya Bu ya. Betul. Gitu. Jadi Bu Ria sangat-sangat mengarahkan aku lah gitu saat SMP. Dan nggak tahu nih, mungkin ada nggak sih Bu, ada cerita nggak sih Bu yang alumni lab school terus punya anak
anaknya dimasukin lab school lagi. Wah, ada terus banyak. ketemu guru yang sama. Banyak, Udah ada ya? udah banyak. banyak Dan ya? maunya diajarinnya kadang sama guru itu atau wali kelasnya ah. itu tuh ada gitu. Gitu, ada ya? Saking Kenal ya? kerasnya gitu. Atau nikah sama anak lab school itu udah banyak. Ya Allah. Itulah kisahnya ya. Kisahnya lab school iya. mendunia. Iya, karena ya itu aku merasakan banget setiap guru tuh bisa care gitu loh sama anak-anak muridnya. Jadi dimanapun aku nanti gitu ya, dimanapun aku nanti berkeluarga, kalau misalnya memang nggak bisa di lab school gitu ya, aku masukin anakku, aku mau guru yang seperti guru lab school. Wah, Harapannya. Harapannya gitu. Benar banget. Mungkin ini kali ya, kalau dari Niki ataupun Bima, kira-kira momen yang paling menyenangkan yang sampai saat ini tuh kalau misalnya keinget lab school, jadi inget lagi di momen ini, kira-kira apa? Gitu. Seperti yang aku udah sampaikan tadi, momen-momennya itu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sama lab school, kayak sakti sih paling berkesan sih untuk Memorable aku, ya. paling memorable. Kayak kan sekarang kan aku kemarin ikut paskibraka, jadi hal-hal yang aku lalui di paskibraka tuh sama persis sama yang di sakti. Jadi setiap hari aku hadapi tantangannya sama seperti yang di sakti. Jadi baru sekarang aku sadar bahwa ternyata sakti itu penting banget, dan ternyata dari SMP itu aku udah mengalami hal yang sama yang sudah dikenalkan oleh lab school. Gitu sih Bu. Oke, Niki berkali-kali mention tentang kegiatan lab school ya, sakti salah satunya. Berarti saking sangat memberikan manfaat ya untuk Niki gitu ya. sakti ini ya. Bima masih ingat bagaimana dulu ikut sakti? Masih. Masih. Itu pas di mana ya? Kalau sakti itu ya? Sangga Buana kan buana. Sangga Buana. Iya. Iya. Masih ingat ya? banget, dan deg-degannya masih ingat banget gitu. Cuma itu yang kalau secara berkesannya banget gitu ya, itu sih yang main bola gitu ya, main bola gitu ya, itu main bola di bel istirahat gitu ya, walaupun cuma 15 menit atau 20 menit gitu kan, kita masih pakai bola plastik gitu kan, kalau pas SMP gitu, tapi itu menyenangkan sekali gitu. Dan balik-balik ke kelas gitu ya, terus ketemu guru lab school yang emang asik juga gitu. Jadi maksudnya kita nggak aku pribadi nggak merasa pressure yang jelek lah gitu kalau di lab school gitu ya. Kalau misalnya memang mungkin di sekolah-sekolah lain gitu ya, yang aku lihat mungkin fokusnya itu terhadap nilai atau impress gurunya atau gimana. Kalau di lab school tuh enggak sih, emang benar-benar imbang gitu. Having fun-nya, pengalamannya, relationship dengan gurunya juga gitu kan, gitu. Dan tentu guru juga sama orang tua murid kan juga deket banget kan. Iya itu. Apalagi wali kelas ya, gitu kan. Apalagi wali kelas itu kan juga deket banget. Jadi like ekosistem lab school itu secara overall it's an experience gitu. Memberikan kenyamanan ya. Sangat suportif banget terhadap apa yang kita kembangkan gitu sih Bu. Apalagi pengen ngebawa dua yang lagi difokusin nih sekarang ke dunia internasional. Kira-kira value atau karakter apa yang kira-kira menurut kalian sangat dibutuhkan? Mungkin bersosialisasi itu sangat penting, terutama dalam menghadapi dunia organisasi. Itu sangat dibutuhkan skill komunikasi dan juga networking sama orang lain, itu sangat dibutuhkan. Selain itu kita juga sebagai founder, aku juga butuh banget skill kepemimpinan yang sudah terasah dari SMP dulu, dan juga skill public speaking juga betul-betul dibutuhkan. Dalam setiap kegiatan yang aku lakukan, public speaking itu paling penting sih Bu, karena kita kalau misalnya di lab school kita diajarkan cara ngobrol di depan banyak orang, dan juga menghadapi teman-teman yang berbeda-beda. Kalau misalkan ikut OSIS kan kita bisa ketemu dan juga kerjasama dengan teman-teman yang pastinya memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tapi kita harus karakter yang beda-beda. Jadi kita harus bisa tahu cara menghadapi dan juga mengatasi masalah-masasalah yang terjadi di antara mereka. Berarti dibentuk lewat organisasi, ekskul, dan berbagai kegiatan tadi ya ada di lab school. Nah, gimana kan aktivitasnya banyak banget ketemu orang, terlalu banyak bahkan ngebantu banyak orang untuk biar fit, biar nggak buncit lagi. Terus sampai ibu notice Bima ikut kegiatan tuh yang internasional gitu. Kira-kira karakter sama value apa yang perlu dibawa untuk jadi
berani nih ngebawa yang jadi fokusin sekarang ke dunia internasional. Oke, kalau dari aku sih emang aku still growing gitu ya di sini. Cuma emang people skills itu paling penting sih kalau menurutku. People skills di mana kita ya komunikasi dengan orang lain itu seperti apa gitu ya, gimana cara orang lain itu suka dengan penyampaian kita gitu ya. Karena ya kalau misalnya kita pinter, kita jago, kita apa, tapi kita nggak disukain sama orang, sama aja gitu loh. Coach fitness coach juga banyak gitu, yang jago tuh banyak banget, yang pinter banyak banget, yang badannya gede banget. Kalau aku ini sebenarnya nggak seberapa gitu dibandingkan mereka, tapi mungkin orang-orang ngelihat bahwa oh ini coach yang relate nih sama gue gitu, ini coach yang emang tahu banget nih tantangan gue gitu, jadi mereka drawn to me gitu loh. Mereka lebih suka berinteraksi dengan aku gitu. Dan itu sih sebenarnya mau kemana pun kayaknya itu sih. Mau di bisnis apapun, mau di industri apapun, mau marketnya dimanapun, people skills gitu ya, communication skill, gimana caranya berinteraksi sama orang, dan itu sangat-sangat dapat sih aku dari lab school gitu kan, apalagi dari OSIS gitu kan, aku jadi banyak interaksi gitu. Kalau aku nggak OSIS mungkin ya udah aku jadi kayak kalau kuliah kan kuliah pulang ya. Kalau sekolah apa ya? Sekolah apa ya? Sepuh Sekolah pulang. Iya. Dan ya udah nggak dapet sih gitu kan, kalau emang aku nggak ikut organisasi, nggak aktif dari sekolah gitu. Itu sih. Iya. Tadi Bima bilang ini sepuh-sepuh ya, sekolah pulang. Tapi kayaknya ya di Labsu nggak ada yang sekolah pulang. Iya ada. Pulang tuh rata-rata Ada kegiatan. Iya, harus selalu ada kegiatan minimal main bola. atau ekskul atau organisasi atau minimal ya duduk-duduk di lorong-lorong gitu, tugas bareng, diskusi sore betah banget ya, Ngurusin kegiatan. OSIS. Itu dia. itu ide ya, menarik. Bu Ria, ini nggak kerasa ya kita ngobrol udah Panjang sekali. tapi seru banget ya Bu Ria ya, karena benar kita melihat dari berbagai sisi nih ketika ngobrol sama Bima ataupun Niki. Mungkin sebelum kita akhiri, boleh dari Niki ataupun Bima menyampaikan closing statement kali ya, boleh berupa penguatan lagi untuk adik-adik lab sekalian. Boleh mungkin Niki. Oke, untuk adik-adik sekalian, intinya kalian tuh jangan takut untuk mencoba hal baru. Dan untuk adik-adik yang masih menjadi calon murid SMP Lab School Cibubur, jangan takut untuk daftar, karena sudah terbukti banget Lab School Cibubur itu Jelas ya. melahirkan murid-murid yang sangat keren-keren, dan juga mereka tuh memiliki skill-skill yang banyak banget dipelajari dari SMP Lab School Cibubur ini. Dan juga guru-guru juga asik-asik, sangat support apapun yang kita lagi minati, dan sekolahnya memiliki lingkungan yang sangat mendukung, fasilitasnya juga lengkap, dan fasilitasnya sangat mendukung banget untuk menekuni hal-hal yang kita suka. Itu aja sih Bu. Tentunya adik-adik lab sekalian tertarik Penasaran. langsung daftar ya. Oke, kalau Bima. Oke, kalau dari aku ya untuk teman-teman yang memang udah ada di lab school gitu ya, apapun jenjangnya, SD, SMP, SMA, you're in the right place gitu. You're in the right place. Kalian semua ada di tempat yang memang bagus untuk pertumbuhan kalian, dan kalian juga benar-benar dikelilingi dengan orang-orang yang suportif untuk tujuan kalian gitu. Asalkan benar-benar berani untuk ngambil opportunity yang ada, yang dimana lab school itu sangat-sangat banyak opportunity-nya, you'll do good gitu. You'll do good. Akan jadi seseorang lah pasti gitu. Kalau berani ngambil opportunity. Wah, keren. Semangat luar biasa, boleh tepuk tangan dulu nih buat alumni hebat. Kebanggaan kita semua pastinya. Terima kasih banyak untuk Terima Bima kasih sama juga. Niki untuk bagi inspirasinya. Terus semoga apa yang lagi difokusin sekarang nih, mulai dari Fit by Bim, Geos Community ataupun more than that, Yes. akan ada do something lagi nih, gebrakan Kita nggak sabar ya. selanjutnya. Kita nggak sabar Kita nih info-info berikutnya ya, kabar-kabar baiknya. Semoga sukses, semoga lancar, Amin. semoga
berkah lah ya, dampaknya banyak buat banyak orang. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Niki dan juga Bima serta para lab sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan Live Space podcast SMP Lab School Cibubur. Nanti kan episode berikutnya ya, tentunya dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Baik, terima kasih. Dadah. Dadah sekalian.